Suaranya nggak ada apa-apa nih kak? 1, 2, mulai. Dasar. Lagi terus. Udah diem ke kasur lagi. Guys, Sarah. Di usiaku yang sudah tua ini, aku jadi seseorang yang hilang arah. Seharusnya sudah saatnya aku jadi orang yang taat beribadah. Bapak-bapak 60 tahunan yang kerjaannya ya paling meramaikan masjid. Habis peninggalanmu, aku mulai merasa bahwa beribu kehilangan ini mulai mengikis diriku.
Jujur saja, Sunar. Tak pernah berbesit di kepalaku untuk mencari kebahagiaan. Tidak juga melupakanmu. Aku ingin sekali mengingatmu. Mengingat bau dari sampah dan ikan asin dari dapurmu. Mengingat pijatanmu yang mampu melepas penakut pulang dari laut. Dan adegan-adegan kita setelah kejadian itu. Tapi meski begitu, mereka mulai kabur. Ingatan tentang anak gadis kita itu justru menggantikan semua ingatanku tentangmu. Anak gadis kita itu, Sunar. Kadang aku merasa dia sama sepertimu. Kadang aku merasa dia masih hidup. Tapi kau sebagai cinta dan dia sebagai hantu. Satu bulan sebelum umur Narsia genap 25 tahun, kejadian naas menimpa anak kita itu. Anak pertama kita, anak yang dianugerahkan kepada kita setelah 8 tahun kita menikah. Aku masih ingat betapa marah dan sakit hatinya kita ketika berkali-kali kita dikatai mandul. Kata orang, aku hanya laki-laki letoy karena anunya hanya sebatas hiasan. Kan sialan. Tapi akhirnya doa-doa kita dijabah. Akhirnya kamu pun melahirkan seorang anak perempuan. Waktu itu, waktu pertama kali menggendongnya, kita sempat terdiam. Anak perempuan kita itu terlahir sumbing bibirnya. Tapi meski begitu kita menerimanya dengan ikhlas. Kepalang bahagia pokoknya. Karena akhirnya punya anak untuk dicinta. Mau bisu sekalipun, Narsia tetap anakku pokoknya. Tidak dengan omongan orang-orang. Belum sembuh luka di rahimmu. Kamu harus menerima luka baru dari omongan orang-orang. Makanya kalau istri hamil itu dijaga baik-baik. Ini pasti waktu hamil kemarin Sunar pernah kau biarkan dia menjahit kan? Iya kan? Inilah pentingnya mendengar omongan orang tua. Celutuk nenekku, ucapannya membuat telingaku panas. Sunar, Mama kan sudah pernah bilang kepada kamu supaya kamu jangan sempat-sempatnya menusuk buah-buahan dengan pisau. Tetapi kamu malah lebih percaya sama suami kamu yang bilang ini tahayul, mitos, atau apalah itu. Nah, sekarang tahu sendiri kan akibatnya. Ibumu tidak akan menyakitkan omongannya. Hampir setiap malam aku melihatmu menangis. Bahkan tangisanmu lebih sering daripada tangisan anak gadis kecil kita itu. Narsia justru sibuk mengumbar senyumannya pada malam hari. Sementara aku sibuk meyakinkan dia bahwa bagiku
Tiada cacat sedikit pun pada senyumannya. Cantik sekali. Senyum begitu cantik sekali. Siapa yang ayam? Anak ayah yang senyumannya paling cantik. Lo nasi anakku. Lo kok nangis? Kenapa kau nangis? Aku diam kan apa? Nangis. Sumpah. Ngomong kan? Nunduk kak, nunduk. Lo nasi anakku. Lo kok nangis? Kenapa kau nangis? Sudah. Jangan kamu pukuli ibu itu, nak. Tidak ada hubungannya antara bibirmu dengan jodoh. Bapak udah gak kuat. Iya, Bapak paham. Teman-teman seumuran memang sudah pada menikah semua. Tapi jodoh itu bukan diatur bibir, nak. Mau kamu perempuan dengan spek bidadari sekalipun, ya kalau belum ada jodohnya kamu tidak akan kawin. Coba nak ganti aku. Tolong deh. Aku nak ganti ini tuh Bang Fakri. Aku nak ganti Bang Fahri. Tolong dulu. Aku nak gantiin Bang Fahri. Sudah berkali-kali Bapak bilang Bang Fakri aku nak gantiin dulu. Tolong dulu. Emangnya kamu Kira mau itu, baca nah. seorang kayak gue yang Udah tak kuat, tidak Jo. percaya tahayul? Apa? Tolong dulu. Sudah Bapak bilang Rekamin deh. tidak ada hubungannya antara jodohmu yang belum datang Rekamin. dengan kesialan. Ini pasti Cilewan itu lagi kan yang mengajak gue ke sana pantai. Iya. Sepertinya kamu sudah benar-benar dicuci oleh Cilewan itu. Sekarang coba Bapak tanya saja sama kamu. Kenapa mandinya masih di pantai itu? Sudah jelas airnya tidak lebih bagus daripada air sumur kita. Kenapa masih pada hari Rabu? Kenapa masih pada bulan Safar? Nah kan, cuman karena Cileman itu tampak seperti orang soleh, bukan berarti kamu harus menerima bulan-bulan omongannya. Sayangku, mungkin kamu cuma melihat bapak sholat Jumat di masjid. Enggak seperti Cileman yang 5 waktunya sembahyang di masjid. Tapi bapak nggak serem-serem amat kok, nak. Bapak tahu mana ibadah, mana bid'ah. Bapak bisa membedakan mana syariat, mana kufarat. Bapak tahu. Tapi Bapak tahu. Nasya itu anak gadis lari. Ke situ anjing. Pintunya ke situ. Nah, Kenapa dinding? Nasya, kamu mau kemana, nak? Sini dengan bapakmu dulu, nak. Nabrak dinding. Ya Allah. Sungguh aku tidak rela kalau kau sempat ikut ritual itu, nak. Aku tidak akan ikhlas. Sejak semalam Marsha belum pulang. Aku mendapat kabar bahwa dia menginap di rumah Cileman. Tapi saat ku datangi, keluarganya malah menahanku untuk masuk. Kata mereka lebih baik aku duduk diam di rumah daripada mengajak ribut seorang ustadz. Kan sialan. Parah. Pokoknya awas saja.
Awas saja kalau sampai-sampai anakku mati dalam keadaan menyekutukan Tuhan. Apalagi mati berpikir dia tidak pantas untuk dicintai. Lebih baik aku yang menyobek bibirnya yang membuatnya mengkhianati Tuhan itu. Saya juga. Sialan. Aku tidak takut berdebat soal agama dengannya. Emangnya ayat Quran mana yang mengajarkan seorang anak perempuan yang mau mandi safar menginap di rumah seorang ustaz? Dasar macam bajingan, pedofil. Udin, ada apa Din? Kenapa makin-makin begini kalau datang ke rumahku? Ada apa Din? Kenapa makin-makin begini kalau datang ke rumahku? Apa sih Din? Ngomong saja. Apa maksudmu Din? Apa sih? Apa maksudmu Din? Kau jangan main-main denganku Din. Jangan menakut-nakutiku begitu Din. Din! Kau tidak berbohong kan Din? Benarkah yang ketemu itu Nasia Din? Din! Nasia! 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 Ya Tuhan! Ya Tuhan! Kenapa kamu jadi nasihat? Ya Tuhan, Sunan, menjelang malam Rabu waktu itu, Udin Sinlah yang sahabatku mengabarkan bahwa dia menemukan Nasia tersangkut di antara akar-akar bakau. Aku berlari ke arah pantai sampai aku lupa caranya untuk bernafas. Orang-orang yang tengah mempersiapkan acara wali safar telah berkumpul di sana. Tak terkecuali si Cileman itu. Dan aku mendidih melihat wajahnya yang sesuci itu. Ingin sekali aku mencekik-cekik wajahnya. Sampai dagingnya merah menyala, terlucuti, persis seperti pakaiannya Nasiaku. Ustaz sesat! Kau apakan anakku? Kau suruh apa anakku? Jawab oleh Mansiala. Tadi di belakang. Dua. Namun bangsatnya, warga seolah sudah tahu bahwa aku tidak akan ragu untuk menghajarnya. Lantas mereka menahanku sekuat tenaga. Mereka tidak peduli denganku. Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan hanyalah jangan sampai aku kurang ajar. Sampai menghajar seorang muslim. Mereka tidak peduli aku sedang berduka. Lalu dia berbicara dengan gagah.
Narsia sebenarnya tidak berani bermain sama besok, Wak. Narsia takut. Nah, gitu aja. Pendeknya Noah ya. Narsia mau pulang. Narsia tahu Bapak akan menjemputnya. Sebelum berangkat kemarin, dan Narsia sempat bilang kepada saya. Dia bilang, dia pengen dibuat sekalian, Pak. Katanya dia pengen dirobek sekalian bibirnya. Agar tidak ada lagi salah fokus kepadanya, Pak. Saking ambaran wajahnya. Tapi katanya benar-benar tetap kepada Allah, Pak. Bukan kepada ayah orang itu. Aku keresaknya harus Aduh, semalam. Mereka marah. nggak marah, aku nggak marah. Ya sudah, nggak apa-apa. Entah aku yang tidak dapat mendengar omongannya lagi. Atau aku yang telah tenggelam dalam amarah. Oh, oh my god. Gila, langsung ditarik lagi. Oh, Jantung aku berhenti bentar, boy. what the fuck? Kebencianku terhadap Cileman tidak sampai Santai, pada puncaknya. sabar. Karena dialah yang mencuruh Nasya menyisapkan lebih dulu. Dan dialah yang mengikutinya dari belakang. Dan dialah yang mengaku sebagai nabi, utusan Tuhan. Tapi dialah yang tidak berhenti salah fokus kepadanya. 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 Hey.